Semua orang bergerak, seakan waktu dan jarak bukan penghambat. Teknologi berlomba-lomba untuk menjadi yang paling depan dalam peradaban manusia. Seolah-olah mesin raksasa sedang menjalani kesehariannya dengan bekerja dan kegiatan yang sama, monoton. Sampai suatu saat, Indonesia terancam corona. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Pandemi COVID-19 berdampak pada 18.000 tenaga kerja dari 29 perusahaan di Jawa Timur. Hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namaku Prasas. Aku adalah mahasiswa semester 1. Hampir 10 bulan ini aku berada di rumah. Jarang keluar dan hanya rebahan. Pandemi justru membuatku semakin malas. Lihat, bahkan belajar dari rumah pun tidak mempan bagiku. Menurutku, rumah merupakan zona paling nyaman di mana aku bisa melakukan segalanya tanpa khawatir pandangan orang lain. Mungkin bagi orang-orang sepertiku, di rumah aja adalah pilihan yang cemerlang. Namun bagi sebagian orang, berdiam diri di rumah bukan pilihan yang ramah untuk bertahan hidup seolah akan datang anugerah. Jadi, aku pun berniat untuk berubah. Halo teman-teman. Halo. Ada apa nih tumben ngajak diskusi? Halo, ada apa nih tumben ngajak diskusi ini? Ya, jadi di sini aku mau ngajak kalian diskusi karena aku kemarin tuh sempat lihat video tentang orang-orang yang terdampak gara-gara pandemi dan banyak yang kena PHK juga dan ekonominya juga merosot drastis. Oh itu, iya ya. Kemarin aku juga sempat lihat tentang itu. Kayaknya meskipun udah new normal, tapi orang-orang masih kesulitan ya di ekonominya. Wah, rasanya pengen bantu deh. Yang bisa numbuhin empati, yang bisa menumbuhin sikap empati. Gimana? Setuju nggak? Setuju Banget, setuju. Setuju, sip. Mantap. Oke. Let's go. Wes. Ya, saya menemui orang-orang yang terdampak pekerjaannya di masa pandemi ini. Ya, saya menemui beberapa orang-orang yang pekerjaannya terdampak akibat pandemi, terutama yang bekerja sebagai pedagang kaki lima. Mereka kehilangan beberapa pelanggannya sehingga mengurangi penghasilan per bulannya. Nah, karena itu akhirnya mereka pun kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Di daerahku itu lumayan banyak, kan mayoritas itu pekerjaannya tuh terdampak karena pandemi ini. Saya merasa sedih dan turut bersimpati karena kalau saya melihat orang-orang kelas menengah ke bawah yang pekerjaannya terdampak di masa pandemi ini, mereka jadi semakin susah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya ada, jadi di dekat rumah saya itu banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik terpaksa diberhentikan karena pihak pabrik sudah tidak kuat untuk membayar gaji mereka gitu. Ada juga beberapa penjual makanan yang sudah sepi karena pembelinya juga
mempersoalkan tentang kebersihan dari kedua tersebut, jadi takut karena adanya pandemi seperti ini. Ya, rasanya tuh pengen membantu ya, tapi kan kita sebagai mahasiswa cuma paling bisanya cuma berkontribusi kayak berbagi masker, sembako gitu-gitu. Selebihnya tuh ya kita cuma ngerasa simpati aja gitu. Jika saya jadi mereka, saya tentu akan merasa stres dan bingung karena saat di masa sebelum pandemi aja cari uang itu udah susah, apalagi sekarang masa pandemi kerjaannya jadi ikut terdampak, jadi cari uangnya juga semakin susah. Pastinya bingung ya, pertama bingung, terus sedih, terus kayak ya berusaha gitu buat bangkit dari keadaan tersebut. Cuma ya gimana, nggak cuma kelas menengah ke bawah aja sih sebenarnya terdampak, tapi kelas menengah ke atas juga semua orang lah mesti terdampak karena adanya pandemi ini. Mungkin saya bisa berbagi hal kecil seperti mungkin memberi informasi tentang pelatihan pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan yang membutuhkan seperti itu. Mungkin ikut membantu dengan cara misalnya membeli dagangan mereka yang meskipun kita tidak butuh-butuh banget gitu, tapi setidaknya itu membantu mereka buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin memberi bantuan sembako seperti beras, minyak, itu menurut saya juga membantu banget sih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kita tidak kebal dengan pandemi ini. Semua orang juga merasakan ketakutan yang sama. Namun kita dituntut untuk kuat menanti pandemi yang akan lewat. Pandemi yang datang adalah ujian. Bukan hanya masalah kesehatan, namun juga masalah kemanusiaan. Di tengah pandemi ini, kita masih mampu untuk berdoa dan juga mendoakan. Budaya dan nilai luhur kita sebagai bangsa masih terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semangat persatuan kita sedang diuji dengan memahami dan saling peduli melalui pandemi ini. Dengan memberi, kita memang takkan lebih kaya, takkan muncul di TV, dan tak terkenal sedikit pun. Namun, kita akan menyaksikan kebahagiaan dan menyaksikan dunia perlahan menjadi lebih indah. Jadi, apakah yang telah kamu lakukan?